Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Islamic Center Ustaz Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini dan cuaca juga cukup lumayan dingin sehingga membuat jari-jari kita mungkin terasa dingin. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji ilmu. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu Dinul Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, tema kita adalah menjadi pribadi yang merdeka. Ini memang sengaja dibuat tema seperti itu karena sebentar lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sempat agak sedikit berpikir, ini ada jemaahnya atau tidak? Biasanya kalau hari Ahad menjelang kemerdekaan itu pada kerja bakti. Seperti di tempat saya jalan sehat, ya. Itu. Sehingga saya izin ya untuk ke sini dulu, nanti baru ke sana karena saya sudah sehat, ya. Ya, baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang menjadi pribadi yang merdeka, kita harus tahu dulu merdeka itu apa, kan begitu, ya. Kita seringkali berkata merdeka, merdeka, tapi kita tidak tahu arti sebuah kemerdekaan. Merdeka ada di Kamus Bahasa Indonesia. Istiqlal juga ada di Kamus Bahasa Indonesia. Meskipun itu berbahasa Arab, tapi ternyata ada juga di Kamus Bahasa Indonesia yang artinya juga kemerdekaan. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, maka kita bisa mendapati bahwa merdeka itu adalah bebas. Bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya. Atau berdiri sendiri. Kalau orang Indonesia sering mengatakan berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Tanpa adanya penjajahan. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, merdeka itu tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain atau pihak tertentu. Nah, itulah merdeka. Kira-kira jemaah yang hadir di sini sudah merdeka belum? Ini wajah-wajah terjajah ini sepertinya. Yang satu terjajah oleh istri, satu terjajah oleh suami, yang satu terjajah karena kejombloan. Yang mana ini? Sudah merdeka belum Bapak Ibu? Halo? Kalau lihat arti di depan, ini sudah merdeka belum? Tidak terikat. Lepas dari tuntutan. Wah, kalau lepas dari tuntutan, kena ini kita. Tuntutan hutang. Berarti belum merdeka nih secara ekonomi. Ya. Bebas dari penghambaan. Kita masih menghambakan diri kepada selain Allah? Tidak. Menghambakan diri kepada pekerjaan sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kepada pasangan sehingga kita melupakan diri kewajiban kita sebagai seorang suami. Begitu juga kepada suami, menghilangkan kita kewajiban kita sebagai istri yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah arti merdeka. Jadi kalau kita masih terikat dan kita tidak bisa melepaskan diri dari penghambaan, penjajahan,
tidak bisa lepas dari tuntutan orang, terikat, bergantung kepada orang lain, maka kita masih menjadi jiwa-jiwa yang terjajah, belum merdeka. Maka materi ini sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak kita yang merasa sudah bebas, tetapi ternyata kita masih terjajah. Nah, sekarang itu ada istilah baru ya, yang berkembang, yang disebut dengan people pleaser. People pleaser itu apa? Istilah bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk membuat orang lain merasa senang. Ada di sini yang berusaha menyenangkan orang lain? Ada? Kalau ada, maka itu sebenarnya sudah terjajah. Hidupnya tidak bebas. Karena dia selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Apa cirinya? Nah ini. Yang pertama, sulit untuk mengatakan tidak. Kalau kami sering mengatakannya Mr. Yes or Mrs. Yes. Kalau diperintah, siap. Iya Pak. Itu begitu. Sehingga dia nggak bisa apa-apa. Dia tidak bisa punya pendirian, dia menolak nggak bisa. Selalu mengiyakan. Nah orang seperti ini people pleaser. Kalau istilah kita orang yang terjajah. Siapapun itu. Orang selanjutnya adalah yang membutuhkan pujian. Untuk merasa kalau dirinya itu baik, dia harus dipuji. Kalau ada orang yang senang dipuji, maka itu people pleaser. Dan dia orang terjajah. Dia tidak bisa bahagia kalau nggak ada yang muji. Beli barang baru, nggak ada yang muji, kurang bahagia, padahal barangnya baru. Sehingga dia bertanya, apakah kalian tidak lihat baju saya yang baru ini? Karena menunggu pujian. Itu namanya orang yang terjajah. Kemudian sering menyembunyikan perasaan ketika merasa tersakiti. Ini orang terjajah juga. Dia tidak bisa menerima sebenarnya. Dia tersakiti. Kenapa tersakiti? Karena dia nggak salah gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong. Sehingga orang itu tahu kalau dia itu nggak salah. Ini orang terjajah juga. Kemudian ada juga kesulitan mengungkapkan pendapat pribadi. Di sini ada nggak yang sulit menyampaikan aspirasinya? Bapak-bapak, ada yang kesulitan menyampaikan pendapatnya kepada istri? Halo? Halo? Kalau ngomong langsung di-cut oleh istrinya. Sudah Pak, diam aja, manut. Ada? Ah, itu terjajah Pak, belum merdeka. Berarti harus perang itu sama istrinya. Ibu-ibu ada yang kalau ngomong sama suami langsung di-cut oleh suaminya. Gak usah banyak omong, manut aja sama suami biar dapat surga. Ada nggak? Ada. Wah itu harus menyatakan perang dulu itu ya. Kemudian merasa tidak nyaman jika ada orang yang marah. Pak, Bu, orang marah itu biasa nggak? Biasa aja kan? Tapi dia kalau dimarahin langsung nggak nyaman. Meskipun dia salah. Ini orang yang people pleaser. Atau kalau saya mengatakan ini orang yang tidak merdeka. Kita dimarahin orang itu biasa saja kalau memang kita salah. Tidak harus kita merasa tersakiti, terkukung, ya, overthinking, berlebihan dalam berpikir, nggak perlu. Sehingga kita pikirkan nggak bisa tidur, ya kan? Ini biasanya ibu-ibu yang sulit nih. Halo Bu, Bu, ini saya kasih contoh aja ya. Ibu-ibu pernah nggak nyapa orang tapi dibales dengan cara yang kasar? Pernah nggak? Pernah ya? Contoh saja misalnya, ibu-ibu baru sampai parkiran, ketemu teman kerjanya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Itu kalau Ibu
tidak merdeka orangnya, kira-kira selesai nggak masalahnya? Selesai nggak, Bu? Enggak. Ibu jalan ketemu dengan teman. Jeng, kenal nggak dengan Bu itu? Kenapa, Bu? Tadi saya udah salam. Assalamualaikum. Jawab salam. Selesai kira-kira masalah? Belum. Ibu naik lift. Ketemu orang lagi. Pak, kenal nggak dengan ibu itu? Ibu siapa ibu itu? Kenapa? Saya udah ngucapin salam. Jawabnya salam. Selesai, Bu? Enggak. Ibu masuk kantor, duduk sebelahnya ada teman. Kira-kira cerita lagi nggak tuh? Cerita lagi. Selesai nggak? Enggak. Jam makan siang. Ketemu teman lagi. Kira-kira cerita nggak? Cerita. Pulang ke rumah. Ketemu suami, cerita nggak? Cerita. Lagi mandi, cerita nggak? Dalam hati. Mau tidur, kepikiran nggak? Nah, itulah orang yang tidak merdeka. Paham, Bu? Nah, itu namanya people pleaser. Tidak bisa menerima ketika ada yang kasar sama dia, yang marah sama dia. Bapak-bapak ada yang seperti itu? Kalau bapak-bapak enggak, Bu. Assalamualaikum. Salam. Kamu lagi sakit? Beda. Kalau bapak-bapak pakai logika, langsung aja dia. Kenapa, Pak? Sakit. Iya, sakit hati. Dengan siapa? Bukan dengan saya kan, Pak? Langsung selesai. Dan nggak dipikirkan, selesai. Makanya kadang ibu-ibu marah sama bapaknya nggak mikirin. Makanya ibu tambah marah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Apalagi ciri orang yang people pleaser, atau kalau istilah saya orang tidak merdeka itu, merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Pernah nggak nih Bapak Ibu merasakan itu? Nggak enakan. Itu orang tidak merdeka. Merasa bertanggung jawab dengan perasaan orang. Kita nggak pernah Bapak Ibu bertanggung jawab dengan perasaan orang, nggak. Semua menanggung sendiri. Kalau memang kita nggak bisa, bilang saja nggak bisa. Ya, gitu aja udah selesai kok. Kalau tidak, nanti kita nggak enakan. Akhirnya kita apa? Terpenjara, terjajah oleh perasaan sendiri. Nah, ini banyak sekali orang-orang seperti ini. Kemudian apalagi? Selalu berusaha untuk menghindari konflik. Konflik itu mesti terjadi, Bapak Ibu. Konflik itu bukan dihindari, lari begitu saja, ya. Tidak. Konflik itu harus diselesaikan. Yang benar itu jangan buat masalah. Itu benar. Konflik itu mesti terjadi. Dan harus diselesaikan. Yang tidak boleh itu buat masalah. Itu yang nggak boleh. Konflik itu mesti terjadi dengan siapapun. Kita tidak bersalah saja, ya akhirnya kena masalah. Kita di jalan udah hati-hati, ditabrak orang. Kan begitu. Konflik itu mesti ada. Kemudian khawatir jika orang lain tidak menyukainya. Nah ini juga nih. Sehingga ada orang itu selalu ingin berusaha menyenangkan orang lain. Sehingga dia disukai. Ini orang tidak merdeka Bapak Ibu, Mas Mbak. Kalau di tingkat mahasiswa banyak sekali nih Bapak Ibu. Supaya dia punya teman, dia suka menservis temannya, dia traktir temannya, supaya dia disukai. Sehingga dia membohongi dirinya sendiri. Seharusnya dia tidak mampu, dia berusaha mampu. Supaya dia dihargai orang. Supaya dia disukai orang. Kita lihat kehidupan sekarang ini, orang berlomba-lomba sama dengan orang lain biar dianggap satu circle. Ya, satu link. Ketika ada orang ramai misalnya, ke puncak, foto selfie, oh lagi viral. Dia juga ke sana. Foto juga, pamer juga foto. Oh sekarang ada produk apa yang lagi viral, dia juga beli supaya sama dengan orang dan dia disukai orang. Enggak seperti itu. Orang sekarang tanpa sadar ternyata terjajah oleh dirinya sendiri, oleh karakter dia sendiri,
yang dia buat sendiri. Kenapa? Karena menginginkan supaya orang itu menyukainya. Sehingga dia harus sama dengan orang. Nah, yang terakhir, terlalu sering minta maaf. Kata maaf itu memang kata istimewa. Kata yang baik ketika kita bersalah. Tetapi kalau terlalu sering tanpa sebab minta maaf, ini orang terjajah. Kamu gak salah, kenapa minta maaf? Nah itu. Kenapa harus minta maaf gak salah? Ini ciri-ciri orang yang terjajah, Bapak Ibu. Maka ada berapa poin di sini? Ada 9 poin yang harus kita perhatikan bersama. Kalau kita masih memiliki 9 hal ini, maka kita belum bisa dikatakan orang yang merdeka. Karena penjajahan itu bukan menjajah sebuah negeri saja, tapi ketika diri kita tidak bisa bebas berekspresi, tentunya tanda kutip, sesuai dengan hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Maka hindari hal-hal yang ini terjadi. Tipsnya apa? Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian. Berpikir sebelum menerima permintaan orang lain. Siapapun di antara kita, ketika ada orang yang minta sesuatu kepada kita, kita pikirkan. Jangan kita langsung setujui. Ya, siap, yes, bisa. Enggak. Pikirkan dulu. Pikirkan dulu. Jangan langsung ya mengatakan mau dan lain sebagainya. Kemudian jangan minta maaf jika itu kesalahan orang lain. Bukan salah kita, jangan minta maaf. Saya teringat cerita salah satu teman saya. Ketika terjadi kecelakaan, dia buru-buru minta maaf. Karena dia sudah duluan minta maaf, maka dia yang dianggap salah. Padahal tidak. Paham Bapak Ibu? Buru-buru dia minta maaf gitu. Maka dia yang dituduh langsung salah. Dan dianggap mengakui kesalahan. Maka ketika terjadi sesuatu, mikir dulu. Apakah ini kesalahan saya atau bukan. Itu. Keluar dari lingkungan yang toksik. Ini yang sering sekali ini bahasa modern kita. Ya. Di mana lingkungan itu sering sekali selalu menuntut dan membuang energi kita. Ini biasanya terjadi di lingkungan-lingkungan kerja, pertemanan, atau bahkan di kampung kita, atau komunitas. Sehingga menghabiskan energi kita, baik energi berpikir, maupun energi yang lain. Hindari. Ketika di komunitas, kita buat seragam ini ya. Dilihat kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, keluar dari komunitas itu. Jangan paksakan diri. Kan banyak sekali ya di Indonesia ini komunitas emak-emak. Bapak-bapak paling mancing, catur, olahraga ya Pak ya. Nah itu saja itu aja udah dimarahin ibu kalau keluar setiap malam minggu. Banyak sekali, ada arisan 1 miliar, kan ngeri sekali itu ya. Itu gaji suaminya berapa? Arisan 1 miliar. Menarik sekali, itu kalau ada anak UAD ikut arisan itu dicurigai itu. Jangan-jangan open BO. Masa arisan 1 miliar? Itu mau ngapain? Saya pernah dicurhati oleh ibu-ibu, dia ikut komunitas. Setiap bulan itu beli baju seragam. Untuk apa, Bu? Ya kalau kita kumpul arisan harus baju baru, Ustadz. Itu termasuk pemborosan tidak? Bukan lagi pemborosan, Bu. Itu sudah sia-sia. Masa setiap arisan harus baju baru? Enggak perlu. Itu lingkungan toksik yang buang-buang energi kita. Iya. Seringkali dress code. Ya kalau kita punya enggak apa-apa. Kalau enggak kan harus beli. Ya. Kalau gratis ya enggak apa-apa. Kalau gratis itu tenang aja. Enggak masalah. Saya juga mau. Ya, gratis kok. Mau tiap hari dikasih juga enggak apa-apa. Yang namanya gratis. Tapi kalau harus bayar. Mengurangi uang saku kita.
mengurangi anggaran belanja kita. Itu kan sudah berlebihan. Dan kita merasa kesulitan, maka kita menjadi jiwa-jiwa yang tidak merdeka. Keluar dari komunitas itu. Itu begitu. Ya. Baru kita bisa dikatakan orang yang merdeka. Oke, itu sekilas Bapak Ibu. Lalu bagaimana merdeka menurut Al-Quran itu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak ada manusia itu dijajah. Bisa kita lihat. Pertama dari surat Ar-Rum ayat 30. Bahwa manusia itu ditakdirkan merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqim wajhaka lidini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Nah, ini saya sampai titik di sini saja Bapak Ibu. Itu sudah ketemu. Manusia itu berbeda dengan makhluk lain fitrahnya itu. Ya. Coba kita lihat. Ini saya contohkan di sini ya. Matahari. Terbit dari mana? Timur. Terbenam di barat. Fitrah enggak itu? Fitrahnya matahari. Kalau matahari nekat terbit dari barat, terbit dari timur gimana? Terbit dari timur tenggelam di barat. Lalu nekat, mataharinya ngambek, terbit dari barat. Kira-kira apa yang terjadi? Kiamat. Suara ayam? Mana suara ayam? Berkokok, gitu aja, nggak usah kokok, nggak usah. Pernah ayam mengucapkan assalamualaikum? Kalau ada ayam mengucapkan assalamualaikum gimana Bu? Takut. Api ditakdirkan apa? Panas. Kalau jadi dingin, es. Ya jelas Bu, kalau dingin jadinya es. Kalau api jadi dingin gimana kira-kira? Ibu masak apa? Dan itu tidak pernah berubah. Nah sekarang bagaimana dengan manusia? Manusia itu fitrahnya memiliki kehendak dan kebebasan. Kebebasan berbuat dan kebebasan memilih. Betul nggak? Ayam bisa milih nggak? Halo Bu, Pak, ayam bisa milih nggak? Bisa nggak milih? Dikasih makan jagung yang dia makan jagung, nggak pernah minta pizza. Iya kan? Api tugasnya membakar. Pernah nggak menggoreng? Yang menggoreng itu siapa? Ayo, yang menggoreng siapa? Manusia, masa api yang menggoreng? Tapi manusia bisa memilih. Nah, memilihnya fitrahnya itu manusia. Ada di sini yang hidupnya tidak pernah memilih? Halo? Pak? Bapak waktu ini? Halo? Ini kayaknya orang dijodohkan semua ini. Kalau makan milih nggak kita? Milih. Mau yang pedas, mau yang asin, silakan. Itu fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu merdeka. Punya pilihan. Dan karakter orang yang merdeka itu adalah bisa memilih. Bangun tidur kira-kira kita langsung milih nggak? Bangun tidur atau bangun? Mesti milih kan? Ada yang lanjut tidur, ada yang bangun. Mau pengajian atau enggak? Itu pilihan semua. Mulai kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya milih. Enggak ada yang enggak milih. Sehingga bukti manusia merdeka adalah diberinya kebebasan untuk memilih.
Nah, ini ayat yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu Allah mengilhamkan kepada kita jalan kejahatan dan ketakwaan. Kita disuruh milih, mau pilih jalan kejahatan atau ketakwaan. Fujur atau takwa, itu pilihan. Nggak bisa maksa. Bapak ibu mau sholat atau enggak bisa dipaksa. Yang bisa maksa itu kalau anak bapak ibu di pesantren. Atau bapak ibu yang memaksa mereka. Tapi kalau orang nggak mau, tetap nggak mau. Iya. Bapak ibu mau makan apa, itu pilihan. Bapak ibu mau pergi atau tidak, pilihan. Bapak ibu mau berbuat baik atau tidak, pilihan. Tidak pernah ada paksaan. Sampai-sampai bapak ibu, setan pun tidak bisa ketika menggoda manusia. Ada yang pernah digoda setan? Wih, orang bertakwa semua. Gak ada yang tergoda. Pak, Bu, dalam dunia persetanan, tidak ada istilah memaksa. Mereka hanya apa? Memotivasi. Setan gak pernah mengancam. Gak pernah. Dia cuma bisik-bisik. Bangun subuh dengar azan. Kita udah bangun, dia bisiki. Jangan sholat kalau lagi ngantuk. Iya. Jangan sholat kalau lagi ngantuk. Lagi jalan-jalan, lihat perempuan seksi. Kita udah nunduk, dia bisik tuh. Boleh kok kalau cuma sekali. Iya. Dia cuma motivasi. Saya pengalaman kalau digoda setan gak pernah dipaksa tuh. Iya kan gak mungkin saya bebas dari godaan setan. Itu setan menggoda itu. Apalagi pas puasa sunnah. Puasanya sunnah. Boleh dibatalin kok. Kan begitu. Iya, karena saya punya ilmu ya batalin aja. Gitu. Nah gitu ya. Karena menghormati tuan rumah. Jadi bukan karena digoda setan, karena tahu ilmunya. Nyesel tuh setan goda. Begitu. Jadi setan gak pernah paksa. Apalagi saya kadang juga heran tuh kepada manusia yang takut sama hantu. Siapa yang di sini pernah lihat hantu? Pernah hantu itu memaksa? Kuntilanak duduk di atas pohon, goyang-goyang kaki, senyum melihat kita. Yang takut siapa? Itu kunti maksa kita gak untuk takut? Oh, enggak. Tengah malam di atas pohon, sumo. Senyum, sedekah. Yang takut siapa? Kita. Ada orang cerita, Ustadz di sana ada pocong. Masalahnya apa? Pocong cuma tegak, berdiri. Mukul kita enggak? Enggak bisa diikat. Ngejar enggak? Enggak, dia lompat. Yang takut siapa? Berarti kita dijajah oleh rasa takut sendiri. Dan kita disuruh milih, mau takut atau enggak. Kan begitu. Maka enggak bisa nanti kalau ada yang masuk neraka lalu nyarain iblis. Iblis, gara-gara kamu saya masuk neraka. Enggak bisa. Iblis akan jawab, saya cuma motivasi kok. Kamu sendiri yang milih kok. Begitu. Nah, kenapa tidak ada paksaan? Pilihan diberikan kepada kita. Maka jangan menjadi orang yang terjajah. Yang gak punya pilihan, gak boleh. Semua kita pilih. Ada istri dan suami ketangkep. Karena nyolong HP bareng-bareng. Istrinya ditanya, Ibu, kok ibu mau ikut suami nyopet HP? Ya saya manut suami Pak. Loh, manut suami? Emang dikira nanti dia gak berdosa? Dia tetap berdosa. Kok manut sama suami? Nggak bisa, nanti tetap akan dituntut.
Karena ibu milih untuk nyopet, bukan berarti ibu nggak dipenjara. Tetap dipenjara juga. Nah, itu ya. Nah, ini dalam surah Al-Kahfi, Bapak Ibu sekalian. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ayat ini menjelaskan kemerdekaan memilih agama. Sampai memilih agama pun kita diberi pilihan sebebas-bebasnya. Silakan. Nggak mau ya sudah. Kemerdekaan. Maka saya setuju kalau ada orang yang salah memahami Islam itu tegak karena kilatan pedang hingga apa? Hingga semuanya menerima kalimat tauhid. Ya nggak bisa begitu. Tidak akan semuanya itu akan menjadi Islam. Karena kita diberi kebebasan untuk memilih. Nggak ada. Nah, itu. Maka ketika banyak terjadi Muslim pindah ke agama lain karena pernikahan. Saya ditanya, gimana itu Ustadz? Saya sudah bilang anak saya sudah didik tapi ini. Ya sudah Bu, saya pakainya ayat ini. Ibu sudah berusaha, Bapak sudah berusaha. Tapi dia pilih, ini suratnya, Al-Kahfi. Nanti kami bagaimana jadi orang tua, apakah dituntut? Bapak Ibu dituntut kalau Bapak Ibu tidak pernah berusaha menasihati dan membimbingnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membimbingnya dengan baik dan berusaha dengan baik, tapi anak masih memilih jalan kesesatan, Bapak Ibu tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi yang penting itu kita sudah usaha. Kita tidak bisa menghalangi orang pilihan-pilihan yang seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, agama Islam itu agama yang merdeka. Bukan agama yang menjajah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengutip salah satu pernyataan ya di sebuah novel. Merdeka adalah bila sudah bisa berdiri sendiri, lepas dari tuntutan apapun, tidak terikat atau tergantung pada pihak manapun, bersifat leluasa yang terletak pada kedalaman hati manusia. Artinya ketika kita memilih melakukan sesuatu itu, hati kita itu legowo, bisa menerima dengan baik. Nggak ada kata-kata mangkal. Nggak ada kata-kata tidak bisa nerima. Saya itu ikhlas, tapi terpaksa. Itu nggak ada. Ikhlas ada embel-embel terpaksa itu nggak ada dalam Islam. Ikhlas ya ikhlas. Kok ada istilah terpaksa di embel-embeli? Saya tuh sebenarnya nggak bisa terima, tapi ya mau gimana? Ya nggak bisa begitu. Kalau sudah, sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Fudail bin Iyad pernah berkata, ini terkait dengan amalan. Meninggalkan amal karena manusia itu riya, beramal karena manusia itu syirik. Seringkali kita itu dalam beramal masih terjajah. Melakukan sesuatu karena manusia. Itu namanya apa? Riya. Termasuk meninggalkan amal karena manusia. Hati-hati. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya, beramal karena manusia itu syirik. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Ya karena takut nanti ini, si anu ini. Itu namanya meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Tapi karena ada orang itu tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau orang yang nggak ada, dia melakukan amalan itu, tidak dia tinggalkan. Dia meninggalkan kemaksiatan. Kenapa kamu nggak melakukan? Biasanya kamu minum minuman. Ada Ustaz Budi lewat misalnya. Oh, berarti dia meninggalkan itu bukan karena Allah. Nah, itu. Biasanya kamu telat. Kok maksudnya tepat waktu? Enggak enak. Dosennya Ustaz Dian, kepala asrama. Itu riya dia. Sama halnya kalau orang itu melakukan karena manusia. Kenapa kamu melakukannya? Supaya ini. Itu syirik. Kenapa? Karena kita menyamakan manusia dengan
dengan Allah. Kalau masih itu terjadi, kita belum menjadi manusia yang merdeka dalam melakukan amalan. Kenapa ikut pengajian? Karena diajak istri. Loh, kalau istri nggak ngajak, ya nggak mau saya. Berarti masih terjajah. Ya. Kenapa ikut pengajian? Ada snack. Berarti masih terjajah oleh kotak snack. Itu begitu. Kenapa kuliah? Biasanya nggak rajin, ada presensi. Nah, itu masih terjajah. Ya. Imam Al-Ghazali berkata, semua orang akan celaka, kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu akan celaka pula, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Semua orang yang mengamalkan ilmunya celaka, kecuali orang yang ikhlas. Sungguh betapa beruntungnya seorang yang memiliki sifat ikhlas, yang tentu dirinya akan terhindar dari celaka yang sudah telah Allah tetapkan. Jadi menurut Imam Ghazali, merdeka itu ikhlas. Karena kalau orang itu masih terjajah, dia akan celaka. Celaka oleh dirinya sendiri, oleh karakter dirinya sendiri, oleh sifatnya sendiri, oleh pilihannya sendiri. Karena kita memilih sendiri. Tidak ada yang maksa kita. Karena itu adalah pilihan. Maka semuanya akan celaka kalau tidak ada keikhlasan. Hadirnya kita di sini mendapat celaka karena tidak ikhlas, disebabkan karena yang lain. Maka bersihkanlah niat kita ketika kita hadir di sini. Betul-betul ingin menuntut ilmu. Sehingga kita mendapatkan manfaat menuntut ilmu. Perjalanan kita dari rumah ke sini didoakan oleh malaikat dan hewan-hewan melata. Perjalanan kita ke sini terhitung fisabilillah. Wafatnya kita dalam perjalanan ke sini maupun pulangnya itu terhitung jihad fisabilillah. Matinya mati syahid. Duduknya kita di sini terhitung duduknya itikaf. Kehadirnya kita di sini diikhlaskan karena Allah. Malaikat turun mencatat nama-nama kita. Yang hadir mendengarkan kecuali yang ngantuk. Jadi semuanya terhitung baik. Kalau niat kita ikhlas. Itu manfaat orang kalau merdeka itu. Tapi kalau kita tidak merdeka, tidak ikhlas datang ke sini, apa yang akan terjadi? Kita datang ke sini terpaksa. Duduk cuma 1 jam terasa lama. Padahal nonton sinetron, nonton bola kuat. Iya kan? Karena kita terpaksa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menjadikan segala amalan yang diperbuat hanya untuk Allah tanpa pamrih dan mengharap pujian manusia, engkau tidak mencari ridho selain dari Allah sebagai saksi dan pemberi ganjaran atas amalmu, itulah yang disebut dengan ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang merdeka. Dia tidak peduli lagi orang mau menilai apa. Yang dia cari adalah kualitas dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dia sudah tidak peduli lagi omongan-omongan orang. Dia sudah tidak peduli lagi mau diganjar berapa oleh Allah. Mau dapat apa. Yang dia lakukan adalah niat ridho Allah. Sehingga mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena ridhonya Allah. Dan ikhlas itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita butuh latihan. Terkadang kita sudah Masya Allah berusaha betul. Ya, sebaik mungkin menjaga hati. Tapi yang namanya setan tuh nggak pernah berhenti bisik-bisikin. Ini curhatan orang itu luar biasa sekali. Ya Allah Ustadz, betapa luar biasanya setan itu ya. Amalan kita itu bisa hangus. Kenapa? Saya pernah membangun sebuah rumah ibadah. Ketika MC-nya bicara, masjid ini dibangun oleh Bapak ini dengan dana sekian. Terbesitlah dalam pikiran saya, tuh coba kalau saya nggak bangunkan, nggak ada masjid. Luar biasa sekali katanya. Yang awalnya kita sudah ikhlas banget sampai nota-nota dari laporan keuangan bangun masjid saya robek. Tapi ketika MC menyampaikan itu hati saya sempat begitu. Apa yang saya harus lakukan? Istighfar. Coba Bapak Ibu, kita sudah usaha itu. Tapi yang namanya
Keikhlasan itu setan nggak mau terima. Maka dia menggoda dari cara apa? Apapun. Iya. Oke, kita lanjutkan. Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, saya baca tulisannya kemarin. Orang yang secara pribadi merdeka dalam Islam disebut bertauhid. Mereka itu tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran, perasaan, dan tenaganya dilatih dan digunakan secara maksimal. Mampu dan bersedia menjalin komunikasi dengan siapa saja dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Mereka itulah yang sebenarnya secara pribadi akan menang dan meraih kemerdekaan. Nah, inilah pribadi yang merdeka. Nilai tauhidnya muncul. Kalau tauhidnya sudah muncul, maka tentunya keikhlasan sudah menjadi bagian dalam dirinya. Maka kalau mengikuti apa yang disampaikan Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo ini, kalau ingin merdeka, perbaiki tauhid kita. Sehingga muncul keikhlasan yang hakiki pada diri kita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dalam surah Al-Baqarah ayat 112, ya. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maka orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas itu dia merdeka. Dan orang yang merdeka itu dia wala khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih hati. Itulah orang bertauhid dan orang yang ikhlas. Dia tidak kecewa kalau apa yang sudah dia lakukan ternyata tidak dihargai orang. Dia tidak pernah kecewa ketika dia tidak dianggap orang kehadirannya. Dia tidak pernah kecewa kalau apa yang dia lakukan itu tidak menjadi sesuatu sesuai dengan cita-citanya. Kenapa? Karena dia sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya tanya nih sama Bapak Ibu. Sudah merdeka belum dalam rumah tangga? Halo? Sudah ikhlas belum menerima pasangannya? Halo? Kita jawab dulu dari bapak-bapak. Pak, sudah merdeka belum dalam rumah tangga? Ikhlas belum menerima ibunya? Tenanan? Bu, sudah merdeka belum dalam rumah tangga? Ikhlas belum menerima bapaknya? Mau nggak ikhlas gimana Ustadz? Sudah tua? Anak sudah besar-besar, mentas semua? Kalau nggak ikhlas ya dari dulu pisah. Mau pisah gimana? Nggak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua butuh latihan. Semua butuh proses. Tinggal kita yang memilih. Mau berproses dengan baik atau tidak. Tapi resep yang paling ampuh adalah bersihkan tauhid kita. Maka keikhlasan akan menjadi bagian dari hidup kita. Selama tauhid kita masih tidak lurus, tidak baik. Sulit untuk menggapai yang namanya keikhlasan. Apalagi sampai taraf. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena semua itu tergantung dari apa yang kita rasakan. Orang yang mampu menjadi diri-diri yang merdeka, pribadi yang merdeka, mereka yang sudah bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohong kalau kita mengatakan sudah merdeka, tapi kita masih punya rasa riya dan syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari senantiasa introspeksi diri. Agar supaya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan di mana kita bisa memilih
Dan pilihan yang benar adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak ilahi Robbi. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat yang tersinggung kalau saya tadi menyampaikan. Semoga menjadi buah pikiran. Tidak ada niat saya menyinggung sehingga saya tidak perlu minta maaf. Kalau Bapak Ibu nyuruh saya minta maaf, artinya saya tidak merdeka. Saya masih takut sama Bapak Ibu. Padahal ketemu belum tentu sebulan sekali, gitu ya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz, masih ada waktu sekitar 6 menit. Tadi sedikit saya beri catatan bahwa Islam adalah agama yang merdeka, bukan agama yang menjajah. Kemerdekaan di dalam Islam itu tidak lepas dari keikhlasan dan juga memiliki jiwa yang bertauhid. Maka kita berusaha dan terus-menerus untuk belajar meluruskan tauhid kita dan memiliki tauhid yang benar. Kami buka pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Fahmi. Yang saya tanyakan ini menyinggung soal kemerdekaan. Bagaimana kalau ada dua kepentingan yang berbeda? Kayak NKRI ini Pak, sama OPM. OPM itu pengen merdeka Pak. Mereka merasa Indonesia yang jajah. Sementara Indonesia, ya itu wilayah Indonesia. Kalau merdeka ya ini harga mati gitu. Seperti itu Pak. Bagaimana soal orang-orang Papua yang pengen merdeka itu? Mungkin itu saja. Pertanyaannya singkat tapi menyulitkan saya ya. Karena membawa-bawa Papua. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa orang itu ingin merdeka kalau berbicara tentang daerah ya? Karena ya seperti tadi, mereka tidak mendapatkan kebebasan. Ya, saya sering ditanya itu, Ustadz kira-kira kalau Papua merdeka itu setuju nggak? Nah, saya bilang, tanya dulu kenapa mereka ingin merdeka? Iya kan? Coba, Bapak Ibu, setuju nggak kalau Papua merdeka? Hati-hati loh, online ini. Kalau bilang setuju, online. Dicatat oleh polisi. Ini pengajian sesat. Tapi kita pernah nggak dengerin alasan mereka itu? Coba Bapak Ibu. Papua punya apa? Gunung emas kan? Berapa ton emas yang dilahirkan di Papua? Coba lihat orang Papua. Masih ada yang pakai apa? Koteka. Masih hidup di bawah kesejahteraan. Itu alasan mereka. Seandainya itu terjadi di Yogyakarta, saya yakin Bapak Ibu juga sama. Ya enggak? Nah itu kenapa mereka minta ingin merdeka. Kata mereka, bukan kata saya. Biar nggak ditangkap polisi. Saya kira wajar saja. Maka apa? Pemerintah harus turun tangan menyelesaikan permasalahan itu. Itu. Apa yang mereka tuntut diselesaikan. Dengan cara yang baik. Nah itu Bapak Ibu ya. Sampai sekarang Bapak Ibu mohon maaf, kalau ada orang PNS mau ditugaskan di Papua, pusing dia. Ditugaskan di Papua, wah pusing dia. Waduh. Karena fasilitas-fasilitas yang tidak sama. Padahal kalau secara kasat mata, mereka punya tambang emas. Kan begitu. Nah disitulah kenapa orang terkadang pengen merdeka, karena mereka tidak merasakan kebebasan dengan apa yang mereka miliki. Maka saya selalu coba diskusi sama teman-teman. Cobalah jalur pemerintah itu turun tangannya seperti apa. Kita tidak ngerti Bapak Ibu. Ya. Dulu ketika Papua menjadi milik kita itu seperti apa. Dalam sejarah kan begitu. Ada apa kenapa Papua sampai sekarang ini tidak bisa seperti Yogyakarta. Yang nggak punya tambang emas. Yang punya gunung-gunung kidul. Bukan gunung emas kan? Ya kan? Coba. Kenapa?
dan hanya pemerintah yang bisa menjawab. Dan kalau saya ditanya kenapa orang Papua mau merdeka, saya pernah tanya, itulah jawabannya. Kami punya gunung emas, tapi kami hidup masih seperti ini. Nah, itu seperti itu. Tapi pemerintah mencoba ya membangun jalan dan lain sebagainya. Silakan baca berita. Nah, kita tidak tahu seperti apa pemerintah maunya. Dan kita kan tidak bisa akses rahasia-rahasia yang seperti itu. Gitu ya, Pak, jawabannya. Saya pernah tanya itu sama teman Papua. Kenapa kok ada yang seperti itu? Karena mereka merasa tidak sama. Jogja nggak punya gunung emas, punya gunung kidul, lebih bagus daripada Papua. Kan begitu, ya. Itu guyonan mereka, ya. Maka teman-teman, ketika kadang orang Papua suka ada demo, saya kadang mendekat, apa yang didemokan? Nah, itu begitu. Bukan usil ya, cuma pengen tahu aja, dikasih selebaran. Oh gitu. Ya, itu seperti itu. Dan semua tempat kalau kejadiannya sama mungkin sama juga. Ya. Dan pemerintah kita juga sudah ada namanya istilah otonomi daerah, ya. Otonomi daerah itu salah satunya untuk memberikan keluasan dan kebebasan untuk mengadakan pemerintahan yang seperti apa. Contohnya Aceh. Ya. Punya otonomi sendiri. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Ya, karena saya bukan orang pemerintahan, hanya pemerintah yang tahu rahasianya, gitu ya. Oke. Tapi yang jelas kemerdekaan milik semuanya, gitu ya. Insyaallah nih. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu. Mungkin karena pribadi setelah kajian ditutup, Ustaz. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 dan kita cukupkan dulu kajian Ahad pagi pada hari ini. Insyaallah yang bermanfaat tadi sama-sama kita simak dan jadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki tauhid yang lurus, tauhid yang murni, memiliki jiwa yang ikhlas sehingga kehidupan kita merdeka. Hingga sampai saatnya nanti Allah panggil kita dalam keadaan yang lapang. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan rabbiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Bapak Ibu, kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.